pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap. Siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Komisi 1 siap. Lapor, komisi 2 siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera dalam rangka Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 siap dimulai. Lapor upacara harian santri tanggal 22 Oktober 2022 siap laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Jalan di tempat. Gerak. Tegak, maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Di ruang depan, jalan.
Siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan tepat. Gerak. Langkah tegak. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillah. Untuk mengenang jasa para ulama, para kiai, para pahlawan yang telah memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh petugas dan diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam
menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat, cepat, gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah, para santri, anak-anakku tercinta, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah, sejuk dan menyehatkan ini kita bisa berkumpul hadir di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penuh dengan makna, yakni Hari Santri Nasional 22 Oktober 1945 yang lalu, bahwa kita tidak bisa lepas dari sejarah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan menuju kepada kita yang berada di majelis yang penuh barokah ini. Hari Santri adalah momentum yang sangat penting yang tidak bisa kita lupakan. Merah putih dan bendera NU adalah dua tetapi satu. Satu tetapi dua, artinya dua sisi sebagaimana mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Indonesia saat itu belum lahir. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak ada satupun perlawanan karena kegelisahan penderitaan yang diderita oleh rakyat Indonesia yang saat itu Indonesia sendiri belum ada. Menunggu dari pemerintah tidak ada respon, tidak ada masyarakat, tidak ada siapapun yang berbuat bagaimana caranya supaya bisa terbebas dari penjarahan. Lantas para kiai, para ulama berpikir, kalau ini dibiarkan saja maka bisa sampai kiamat Indonesia akan terus seperti ini.
Kemudian para kiai kemudian membuat ide harus melakukan perlawanan. Maka muncullah kebangkitan para ulama yang kemudian disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatun adalah isim masdar dari nahado yanhadu nahdlotan, yang artinya bangkit atau kebangkitan. Ulama adalah jamak dari alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ilmunya luar biasa, lahir dan batinnya, akhlaknya terpuji. Maka tergeraklah dari hati yang suci itu untuk melawan penjajah. Singkat ceritanya, 17 Agustus 45 terjadilah proklamasi. Lantas 2 bulan berikutnya terjadi pergolakan yang luar biasa. Walaupun saat itu Indonesia sudah dinyatakan proklamasi, sudah dinyatakan merdeka, namun ternyata penjajah belum hengkang dari bumi pertiwi ini. Maka Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari kemudian melahirkan resolusi jihad NU yang dikomandani langsung oleh beliau. Bahkan beliau memfatwakan berjuang melawan penjajah hukumnya adalah fardu ain, tanpa pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, santri yang bermukim di pondok pesantren ataupun yang tidak bermukim di pondok pesantren. Disusul pada tanggal 10 November terjadi pergolakan lagi. Kemudian terjadilah peperangan yang sengit lagi dipimpin oleh Bung Tomo, seorang pemuda yang gagah berani naik ke atas mimbar, mengorbankan semangat jihad dengan memekikkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bangkitlah semangat juang para santri saat itu. Hadirin anak-anakku sekalian yang saya hormati, perjuangan ini ada 4 waktu. Yang pertama adalah pra kemerdekaan, disebut merebut kemerdekaan. Yang kedua, peran santri dan ulama. Sebelum kemerdekaan, mereka sudah melakukan perlawanan, sudah berperan sangat aktif. Setelah dinyatakan proklamasi, maka belum selesai perjuangannya. Jadi tahap yang kedua, waktu yang kedua adalah, saya ulangi, yang pertama sebelum merdeka, perjuangan santri untuk merebut kemerdekaan. Setelah dinyatakan merdeka, maka disitulah juga terus gejolak untuk berjuang melakukan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan, dan yang keempat, mengisi kemerdekaan. Jadi sekali lagi, peran santri dan ulama tidak bisa diremehkan dan tidak boleh dilupakan. Maka tugas kita saat ini adalah yang pertama dan yang kedua telah berlalu. Tugas berat berikutnya adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Lantas bagaimana peran santri mengisi kemerdekaan? Dengan membentengi dirinya dengan ilmu agama yang kuat, dengan akidah yang kuat, dengan ibadah yang kuat. Maka dari itu, apa yang sedang kita lakukan di lembaga ini termasuk bagian daripada perjuangan santri dan ulama untuk mengisi kemerdekaan, yang selanjutnya menjaga keutuhan NKRI ini dari rongrongan penjajah-penjajah yang kelihatannya tidak nampak tetapi justru sangat berbahaya, yakni yang akan mengganggu stabilitas nasional dengan faham-faham dan ideologi yang bertentangan dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah, serta bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, apapun kondisinya, sebagai santri harus siap menghadapi berbagai tantangan untuk mengisi kemerdekaan. Demikian, mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan menjadi motivasi buat kita untuk tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Syubbanul Waton
dan lagu Hari Santri. Whip up my appetite.